Halo adik-adik, Assalamualaikum. Selamat siang, sore, malam, dan dimanapun adik-adik berada. Kali ini kita akan membahas materi pertama ya, di semester 2 ya, semester 2 di kelas 11. Nah, materinya itu kita akan mempelajari tentang getaran, gelombang, bunyi, dan cahaya. Materi yang akan kita pelajari pertama itu adalah getaran bandul, frekuensi, contoh soal, latihan, dan akhirnya nanti adik-adik bakal paham. Nah, sekarang kita lanjut aja ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita pertama akan membahas tentang getaran. Nah, getaran di sini adalah gerakan bolak-balik menuju titik keseimbangan. Nah, kalau misalnya suatu benda itu nanti kan getaran itu kita akan membahas contohnya itu kan pada ayunan dan pada bandul. Nah, nanti kita spesifiknya itu bahasnya pada bandul dan pegas ya. Pertama kita bahas dulu pada bandul. Nah, pada bandul ini, di sini ada misalnya bandul itu kita beri simpangan ya. Nah, jadi ini namanya adalah simpangan ya, amplitudo. Amplitudo. Nah, apa itu amplitudo? Nah, silakan adik-adik catat ya. Amplitudo itu adalah, atau lambangnya itu A ya, yaitu simpangan terjauh. Simpangan terjauh. Atau simpangan maksimum ya, bisa juga simpangan maksimum. Nah, sekarang kalau misalnya pada bandul itu dia bergerak pada mula-mulanya pada posisi A, berarti kan menuju titik seimbang. Berarti kalau dia eh, apa namanya tuh mulai bergerak di A akan kembali lagi ke A, oke? Nah, jadi kita namakan getaran ya, getaran. Getaran itu lambangnya adalah N. Nah, jadi kalau kita misalkan di sini satu getaran itu adalah dari A, B, C kembali ke C, B, A. Berarti balik lagi dia ke posisi A ya. Nah, kalau setengah getaran itu adalah dari posisi A, B, C atau bisa juga C, B, A ya, CBA atau bisa juga pokoknya setengah getaran itu bisa juga ke sini ya. B, C, BCA ya. BC balik lagi ke A, BCA. Dan seterusnya. Oke, BCA. Sedangkan untuk seperempat getaran, ya, seperempat getaran itu adalah dari AB bisa, BC bisa, CB bisa, atau B ke A. Nah, kayak gitulah ya kira-kira. Nah, nanti karena kita membahasnya itu ada persamaan getaran, berarti nanti ada kita bahas periode dan frekuensi. Nah, secara umum, kalau di getaran, periode itu rumusnya adalah 1/F, atau 1 per periode, atau bisa juga periode itu T per N. Nah, biasanya kalau disingkat ini titin ya, supaya mudah ingatnya. Kalau ini N per T biasanya disingkat dengan Fanta, N per T. N itu adalah banyak getaran. Kemudian frekuensi itu satuannya Hertz, periode satuannya sekon, dan waktu satuannya T adalah waktu satuannya juga sekon. Jadi antara periode dan waktu itu satuannya sama. Oke. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal ya, biar adik-adik lebih paham. Perhatikan gambar di bawah. Bandul bergerak dari A ke C memerlukan waktu 0,2. Berarti kalau dari A ke C, berarti berarti kan dari A ke C itu berarti dia lewat dari A, B, C ya. Nah, A, B, C itu berapa getaran? Setengah getaran ya. Nah, setengah getaran, atau kalau kita buat boleh N sama dengan setengah, atau bisa juga 0,5. Setengah itu kan 0,5. Membutuhkan waktu berarti T sama dengan 0,2 sekon.
Nah, jarak ABC berarti SABC itu adalah 10 cm. Nah, yang ditanya frekuensinya berapa dan amplitudonya berapa. Nah, untuk mencari frekuensi tadi rumusnya apa? N per T ya. Nah, N kita berapa? 0,5, T kita 0,2. Berarti ini sama artinya 5 per 2. 5 per 2 adalah 2,5 Hz ya. Sedangkan untuk amplitudo, kan dari jarak ABC itu 10. Dari sini ke sini kan 10. Berarti itu dari sini ke sini otomatis 5 cm ya. Ini adalah amplitudonya kan. Nah, otomatis amplitudonya adalah 5 cm. Sehingga jawabannya frekuensinya 2,5 dan amplitudonya 5. Berarti 2,5 dan 5 ya. Nah, jawabannya adalah yang C. Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Kita diskusikan bersama-sama. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagian gaya pemulih. Nah, gaya pemulih ini pada bandul, misalnya bandul itu diberi simpangan sejauh θ ya. Jadi di sini kita misalkan simpangan itu Y, ini adalah panjang tali ya. Kemudian otomatis kan bandul ini diberi gaya ya, F ke sini kan. Nah, jadi nanti ini kita jabarkan. Di sini ada gaya berat. Kemudian di sini yang searah dengan F, itu kayak gini kan. Ini jabarannya. Berarti di sini sini sudut ya, sudut. Di sini jabarannya adalah W cos θ, bagian di sini adalah W sin θ. Nah, gaya pemulih itu nanti adalah F sama dengan yang kita ambil adalah W min W sin θ ya. Atau bisa juga kita jabarkan F sama dengan min M kali G sin θ. Nah, ini rumus yang pertama. Kalau misalnya dijabarkan, kalau di matematika kan kita belajar sin itu rumusnya apa? Sin itu demi ya, depan per miring. Nah, depan sudutnya apa? Y kan, miringnya adalah L. Berarti boleh juga kita buat rumusnya itu adalah nanti min MG Y per L. Nah, kemudian ini ya, kalau misalnya kita lihat di sini, minus ini artinya hanya arah aja ya. Arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan. Oke? Nah, berikut keterangannya. Di mana F itu adalah gaya pemulih, M itu adalah massa, G adalah gravitasi, θ adalah sudut, Y adalah simpangan, dan L adalah panjang tali. Oke, adik-adik, kita lihat contoh soalnya. Baiklah, kita lihat contoh soalnya di sini terkait gaya pemulih bandul tadi. Nah, diketahui sebuah bandul ayunan sederhana mempunyai panjang tali. Diketahui itu kan L ya, L sama dengan 40 cm. Kita rubah ke meter itu sama dengan 40 kali 10 min 2 meter. Kenapa min 2? Karena dia naik 2 tangga ya. Kemudian beban berarti M sama dengan 10 gram. 10 gram itu sama dengan 10 kali 10 min 3 kg. Dengan amplitudo berarti Y ya 5 cm atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya pemulih maksimum pada ayunan adalah. Nah, jadi yang ditanya itu gaya pemulih. Tadi kita tahu ya, gaya pemulih itu kan ada dua rumusnya. Yang pertama, M kali G sin θ. Yang kedua ada min MG Y per L ya. Nah, yang mana yang kita pakai? Nah, yang kita pakai itu yang ini, sesuai yang diketahui. Karena ada Y dan L ya. Nah, berarti rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan min MG Y per L. Berarti min, M-nya kan 10 kali 10 min 3. G kita 10, Y kita adalah 5 kali 10 min 2. Kemudian L kita adalah 40 kali 10 min 2. Jadi ini boleh dicoret. Terus ini kan, ini boleh juga nih, ini habis kan. Nah, jadinya di sini dapat nanti ini 5 kali 4, ini min 50. Min 50 kali 10 min 3 per 4.
Nah, kita lanjutin di sini ya. Nah, 50 bagi 4 itu berapa? 50 bagi 4. 1, 4, 1, 2, 1 ya, 10, 12,5 ya. Ya. Nah, jadinya di situ dapat hasilnya min 12,5 kali 10 min 3 Newton. Nah, ingat ya, minus ini hanya arahnya aja. Tapi nilainya yang mana? Nilainya adalah yang ini. 12,5 kali 10 min 3 Newton. Sehingga jawabannya adalah yang B. Paham ya adik-adik? Kita lihat contoh soal yang pakai sudut ya. Nah, di sini ada yang pakai sudut nih. Gambar berikut menunjukkan ayunan sederhana dengan massa bandul diketahui M sama dengan 0,4 kg. Kita jadikan ke pangkat ya, sama dengan 4 kali 10 min 1 kg. Dengan panjang tali L sama dengan 20 cm. Kita jadikan ke meter 20 kali 10 min 2 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya pemulih. Nah, gaya pemulih. Di sini ada sudutnya ya. Sudutnya adalah 37 derajat. Nah, kalau adik-adik mau cari duluan boleh, nanti di pause aja videonya. Kita cek terakhir ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Karena dia ada sudut, berarti rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan min mg sin theta ya. Berarti min kali 4 kali 10 min 1 kali 10, berarti kita gunakan sin 37. Berarti ini kan dapatnya min 40 kali 10 min 1. Sin 37 itu kan 3/5 ya. Nah, ini bagi 5, 1, bagi 5, 8. Jadinya dapat di sini adalah, lanjutin di sini ya, F sama dengan 8 kali 3 adalah min 24 kali 10 min 1. Atau sama dengan min 2,4 Newton. Kok 2,5? 2,4 Newton ya. Nah, min ini apa tadi? Ingat ya, hanya arah aja ya. Berarti berlawanan. Sedangkan nilainya adalah 2,4. Karena kita tahu kan, kita udah belajar di vektor, gaya itu adalah besaran vektor. Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan membahas frekuensi ayunan bandul sederhana dan periode ayunan bandul sederhana. Sebelumnya kan kita udah bahas nih yang rumus ini aja kan. Nah, ternyata dari turunan gaya pemulih ya, kan kita udah bahas di slide sebelumnya, gaya pemulih itu kalau diturunkan didapatkan nanti rumus frekuensi pada ayunan bandul itu ini 1/2V akar GL dan ini ya, kalau periodenya 2V akar LG. Nah, ini kan sebenarnya mirip-mirip ya rumusnya. Nah, kakak supaya nggak kebalik-balik itu nanti ingat aja FG. FG, Fakultas Kedokteran Gigi FG ya. Kalau misalnya periode kebalikannya TL gitu ya, tidak lulus. Nah, biar nggak kebalik-balik aja sih sebenarnya ya. Nah, terus berarti di sini frekuensi itu satunya Hz ya. G itu adalah gravitasi dan L itu adalah panjang tali. Berarti apa yang mempengaruhi frekuensi? Jadi kalau artinya di sini kan untuk frekuensi, kalau frekuensinya besar berarti sebanding ya. Frekuensinya besar, L-nya kecil. Berarti F itu berbanding terbalik dengan panjang tali. L panjang tali ya. Nih, panjang tali. Sedangkan untuk periode, kalau periode itu, kalau dia, enggak, kita bahas ini dulu. Kita lihat yang frekuensi aja dulu ya. Kalau F-nya kecil, berarti L-nya besar ya. Kalau ini, kalau frekuensinya kecil, L-nya berarti besar ya. Nah, kalau ini frekuensinya, bener deh. Ini frekuensi aja. Maksudnya yang periode ya. Ini kebalikan ya. Nah, kalau periodenya di sini besar, berarti L-nya juga besar karena dia sebanding sama-sama di atas. Kalau periodenya kecil, berarti L-nya juga kecil. Nah, nanti kita lihat di situ ada contoh soalnya ya, latihan. Nah, sekarang kita lihat perbandingan. Contoh soal perbandingan ya. Nah, di sini perbandingan periode bandul dengan panjang tali yang mana 20 cm dan 5 cm. Nah, ini soal perbandingan. Kalau misalnya kita masukkan ke rumus saja kan gampang ya. Tadi rumus periode apa? TL ya, berarti 2V
akar L per G, TL. Nah, biar nggak kebalik-balik. L per G. Nah, di sini kan diketahui, jadi dia ada dua tali ya. Nah, jadi kita misalkan ada LA 20 cm, terus ada LB itu 5 cm. Berarti perbandingan TA banding TB ya. TA banding TB, berarti 2V akar L per G, LA, banding 2V akar LB per G. Jadi 2V coret ya. Nah, terus kan di sini dapatnya LA kan 20 per 10 banding LB itu 5 per 10. Ini boleh dicoret. Nah, ini dibagi 5, 1, dibagi 5, ini 4. Berarti dapat akar 4 banding akar 1. Akar 4 itu kan 2, akar 1 ya tetap 1. Berarti jawabannya adalah 2 banding 1. 2 banding 1 yaitu yang C ya. Untuk lebih pahamnya, boleh adik-adik kerjakan latihan soal berikut. Oke, latihan soal. Nah, kita buat dikitnya aja dulu ya. Nah, di sini kan diketahui apa di sini? Yang pertama ada simpangan ya, 5 cm. Nah, kita rubah ke meter dulu. Berapa? 5 kali 10 min 2 meter. Kemudian ada L 50 cm. Sama dengan berapa? 50 kali 10 min 2 meter. Kemudian ada massa. Massa itu 200 gram. Jadikan ke kilo. 200 kali 10 min 3 kilogram. Kemudian gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah gaya pemulih. Nah, kalau ada Y dan L, berarti kita pakai rumus apa? Min MG Y per L. Nah, silakan adik-adik cari ya. Nanti kalau udah dapat hasilnya, silakan komen di kolom komentar ya. Di kolom komentar, biar bisa kita cek apakah yang adik-adik cari benar atau belum benar. Kita lihat latihan kedua. Nah, ini udah kita bahas juga kan tadi. Jadi di sini jika katanya dua ayunan dengan data seperti gambar berikut, ayunan K. Jika beban ayunan L 2 kali dari K, berarti kan kalau diketahui di sini kita buat satu-satu dulu ya. Ini misalnya ayunan K. Nah, berarti di situ ada LK ya. LK-nya 25 cm. Terus AK-nya 15 cm. Terus apanya lagi? Jika beban ayunan L, berarti MK-nya itu tetap M aja ya. Nah, sedangkan untuk LL itu adalah 30 cm, terus AL-nya adalah 20 cm, dan ML-nya adalah 2 kali, berarti 2M ya, 2 massa MK. Nah, yang ditanya itu adalah, maka periode dan frekuensi yang benar adalah, berarti periode dan frekuensi yang benar, yang mana gitu kan. Kalau di Bandul tadi periode itu kan rumusnya 2V akar G per L ya. L per G, sorry. Nah, ini aja udah sering kebalik-balik ya. Nah, F itu 1/2V akar G ya, G per L. Nah, berarti kan tadi kita udah bahas tuh. Kalau misalnya L-nya besar, apakah ada massa mempengaruhi? Nggak ada ya, yang mempengaruhi hanya ini aja, panjang tali aja. Berarti kalau L-nya semakin besar, periodenya juga semakin besar ya. Kalau L-nya kecil, berarti periodenya juga kecil. Sedangkan frekuensi itu kalau dia besar, L-nya kecil. Kalau frekuensinya kecil, L-nya besar. Nah, sekarang silakan adik-adik jawab ya. Nanti di komen di kolom komentar. Semangat belajar. Kita lanjutkan di part selanjutnya.